Terus dua controller itu maksimal sampai dengan 240 bis. Kalau 8400 controller itu bisa sampai dengan 576 bis. Kalau menggunakan 8440 bisa sampai dengan 960 bis. Kalau 8450 itu all flash, dia hanya bisa menggunakan SSD. Itu maksimal 480 SSD only. Jadi Bapak Ibu butuhnya seperti apa? Itu tergantung ke misalnya butuhnya berapa maksimum disk. Kalau misalnya 140 disk itu masih cukup, ya udah pakai 8700 itu sudah lebih cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Oke. Nah, untuk kebutuhan lebih besar lagi di seri 20.000 series ya. Di 20.000 series itu di 2450 itu maksimum 512 disk SSD only. Di 2850 itu maksimal sampai 1000 keping SSD. Dan 20.800 itu bisa sampai dengan 1120 keping disk ya. Bisa kombinasi SSD sama non SSD. Nah, di sini kita bisa deliver sampai dengan 3,2 miliar yang paling besar di sini. Perbedaan dengan 8000 series, ya jumlah hotspotnya saja itu jauh lebih besar ya. Ini 2800 bisa sampai dengan 160 hotspot. Jadi memang dirancang untuk skala media besar, masif. Ya. Oke. Yes, selesai. Ada pertanyaan sebelumnya? Dan even di dalam si software backup kita bisa mengaktifkan namanya software deduplication. Tapi itu terbatas, cuma sampai 64 TB software volume yang bisa dibikin jadi software deduplication. Tapi itu terbatas. Nah, jadi si Veritas sendiri itu kita bisa berdasarkan block level deduplication. Jadi kalau udah integrate sama si StoreOS, seperti yang tadi dijelaskan, dedupnya itu bisa menjadi 3 komponen. Kita bisa source, bisa media, bisa target. Jadi bisa dari application servernya itu didedup, tapi performance impact di dalam servernya atau di media servernya yang didedup, tapi terbatas dari sisi volume deduplication di dalam storage. Kemudian pada saat yang terakhir itu pakai third party deduplication, yaitu menggunakan API StoreOS. Nah, jadi di Veritas sendiri itu kita udah namanya yaitu sebut deduplication across all backup jobs. Jadi semua jobs yang bisa dilakukan itu bisa langsung di dedup. Nah, kemudian masuk ke yang fitur kedua itu namanya availability of server itself. Jadi kalau kita lihat server side deduplication, nah integrasinya sama si HPS StoreOS ini kita lebih enhance ya itu di dalam si third party deduplication itu menggunakan StoreOS. Jadi di dalam StoreOS itu kita bisa namanya server side deduplication on sama server side deduplication off. Jadi kalau server side deduplication on itu pada saat datanya sebelum itu dikirim ke StoreOS itu didedup dulu di dalam media server yang menaruh AST-nya, kemudian baru dikirim ke StoreOS. Tapi kalau misalnya kita pakai server side deduplication off, itu langsung pure datanya itu langsung dilempar ke StoreOS, which means StoreOS yang akan melakukan dedup seperti itu. Oke. Nah, ini perbandingan dari sisi bandwidth-nya pada saat kalau misalnya kita melakukan backup. Seperti kita tahu lah, stream backup itu biasanya besar sekali package, which kita nggak bisa nentuin seberapa besar package backup itu bakal dikirim setiap data yang backup itu dilakukan. Dan ini berdasarkan throughput performance-nya. Jadi kalau misalnya kita ini yang high bandwidth dan yang low bandwidth dari sisi pengiriman datanya. Jadi kalau misalnya kita server side deduplication ini nyalain, itu berarti kita menggunakan yang harganya. Jadi kalau misalnya server side deduplication dimatiin, itu kan dikirim pure, tapi nanti didedup di dalam si StoreOS. Which is dari bandwidth utilization itu pasti reduce.